Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profit Santuy. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan TradingView untuk memantau market, baik itu trading di spot, di future maupun trading di saham. Kita bisa menggunakan TradingView untuk memantau market tersebut. Nah, TradingView ini sendiri atau ada dua versi ya, ada yang versi web dan ada versi mobile. Nah, untuk sekarang kita akan bahas di versi webnya. Jadi langkah pertama, teman-teman harus masuk terlebih dahulu di website tradingview.com. Ya, linknya akan saya sertakan di deskripsi video. Dan di sini teman-teman harus login terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah membuat akun baru ya, untuk kita sama-sama belajar setting TradingView dari awal ya. Karena kalau saya pakai akun yang satu itu sudah tersetting dengan baik ya. Jadi kita sama-sama belajar setting dari nol. Nah, setelah masuk di sini kita pergi ke bagian chart. Nah, di bagian chart ini kita bisa lihat berbagai macam market yang ada di TradingView. Nah, untuk tampilan awal akan seperti ini. Nah, pertama kita akan membuat daftar pantau terlebih dahulu ya. Caranya dengan klik bagian pojok kanan atas, watchlist and detail. Nah, di sini akan tersetting secara default ada di watchlist. Nah, di sini kita bisa membuat list baru ya, untuk bawa daftar pantau. Tapi di sini saya hanya akan menggunakan watchlist ini ya. Jadi pertama kita clear list terlebih dahulu ya, karena kita tidak membutuhkan market yang ada di sini ya. Karena di sini saya akan setting untuk market Binance Future. Nah, di sini saya akan clear list ya, untuk menghilangkan semua tadi di sini. Dan saya akan ganti namanya ini ya. Kita rename. Nah, di sini saya akan rename dengan nama Binance Future. Seperti ini, kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah membuat yang namanya list. Nah, di dalam list ini kita bisa lagi menglist beberapa macam aset ya, atau banyak macam aset kita bisa masukkan ke dalam list Binance Future ini. Nah, di sini saya sudah membuat ya, saya sudah men-screenshot list yang ada di Binance Future yang akan saya masukkan ke TradingView. Dia ada di USDM Future. Nah, USDM Future ini bisa kita lihat di aplikasi Binance Future ya, baik di Android maupun di website. Nah, untuk market future itu ditandai dengan adanya USDT perpetual. Oke, jadi kita tambahkan satu persatu di daftar pantau yang telah kita buat. Jadi di sini kita pertama tambahkan BTC ya, BTC USDT perp. Ya, jangan lupa harus ada perpnya ya untuk di future. Dan kita lihat yang ada logo Binance-nya ya, jangan sampai kita pilih yang logo Bybit, OKX. Nah, itu pasti sudah dipastikan chartnya akan berbeda dengan Binance. Jadi kita harus pilih yang ada logo Binance-nya ya, BTC USDT perp. Oke, jadi yang ini. Nah, kalau seperti ini, cara menambahkannya ke sini itu kita tinggal klik kanan, terus add to watchlist. Nah, yang ini ya, add to BTC USDT to watchlist. Nah, kita centanglah yang Binance Future auto list yang telah kita buat. Klik. Nah, secara otomatis akan masuk ke daftar pantau. Nah, kita lihat lagi ada ETH USDT. Oke, kita tambahkan lagi ETH USDT perp. Oke, yang ada logo Binance-nya ya. Nah, yang inilah. Kita klik kanan lagi, add to watchlist. Masuklah ke Binance Future. Nah, kita tambahkan lagi, misalkan Bitcoin Cash ya, BCH USDT perp.
BCH USDT per. Nah, kita cari yang ada logo Binance-nya ya, yang crypto Binance. Oke, kita klik kanan, add to watchlist, dan masukkan di Binance Future. Nah, seperti ini. Ya, begitupun seterusnya untuk menambahkan keseluruhan market yang ada di Binance Future. Jadi seperti itu caranya untuk memasukkan ke dalam daftar pantau. Nah, kalau seperti ini kan enak untuk pindah-pindah marketnya ya. Misalkan dari Bitcoin ya, kita sudah analisa, kita pindah langsung di Bitcoin Cash, pindah di Ethereum, itu sangat cepat jika dibandingkan dengan ke aplikasi Binance Future ya. Itu agak ribet untuk pindah-pindah marketnya. Nah, untuk menandai market, misalkan kita sudah analisa di Bitcoin Cash. Nah, oh ini sudah di titik resisten. Oke, misalkan ini ya. Oke, ini sudah di titik resisten. Kita misalkan tandai pakai horizontal line ya. Nah, ini akan saya pantau lagi. Nah, kita bisa tandai dengan adanya simbol. Nah, kita klik bagian ujungnya, ini ada simbol. Nah, ini akan menjadi penanda bagi market yang lain yang ingin kita lihat untuk melakukan penanda ya. Kalau untuk menghilangkannya, kita tinggal klik kembali ya, dan akan hilang tandanya atau akan hilang simbolnya. Nah, selanjutnya untuk merubah background dari tampilan TradingView. Nah, biasanya di sini saya suka menggantinya menjadi warna hitam ya, supaya backgroundnya lebih enak untuk dipandang. Caranya itu diklik bagian pojok kiri dan pilih yang dark color theme. Klik dan maka akan secara otomatis warnanya akan berubah menjadi warna hitam. Nah, biasanya saya suka untuk menganalisa seperti ini ya, dengan background yang berwarna hitam, lebih enak untuk dilihat. Oke, jadi seperti itu ya cara untuk menggunakan TradingView untuk memantau market ya, baik di spot, future maupun di saham. Semua bisa kita pantau melalui TradingView. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa menganalisa ya, di mana titik support dan resisten. Nah, ini sekarang Bitcoin lagi di titik resisten ya, titik resisten, dan tidak mampu untuk menembus ya. Di sini kita bisa langsung analisa ya, horizontal line yang seperti ini ya, horizontal line kita ubah warnanya jadi warna kuning, ketebalannya nah seperti ini ya. Kemudian ke Ethereum ya. Nah, Ethereum juga sudah di titik resisten dan resistennya pun ditembus ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa memanfaatkan strategi pullback ya di area resisten. Jadi kalau seperti ini ya, kita tandai resisten. Nah, di sini area resisten. Nah, kapan kita open posisi buy ya? Pada saat si candle pullback ke bawah ya. Oke, kita coba ya. Jadi di sini saat si candle turun dulu ke bawah, tek nyentuh titik resisten ini dan dia akan mantul ke atas. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau misalkan candle ini menembus titik resisten ini ke bawah ya. Jadi kita tunggu dulu dia ke bawah, naik pullback ke atas. Di sini ya, kita bisa sell dan dia akan melanjutkan trennya ke bawah. Jadi seperti itu ya analisa untuk trading di future ya. Future Binance. Oke, untuk Ethereum dan untuk Bitcoin Cash ya, ini lagi sideways ya, ditandai dengan pergerakan yang di situ-situ saja ya. Maksudnya di situ-situ saja berarti di sini misalkan saya tahu di sini sideways karena di sini ya, dia di sini supportnya dan resisten itu ada di sini ya. Sudah berapa kali mencoba untuk naik, tek dia tidak mencapai naik, turun, naik ya. Jadi kalau dia naik di sini, saya asumsikan dia akan turun ke bawah ya. Misalkan dia naik di sini, dia akan turun mantul lagi ke bawah, mantul lagi ke atas. Nah, untuk menentukan dia kapan mantul ke bawahnya, kita bisa tarik yang namanya trend line ya. Jadi kalau misalkan dia sudah sampai di atas, kita tarik trend line di bawah ke support atas. Jadi pas dia menembus
garis trendline kita bisa open sell dengan take profit berada di bawah titik supportnya. Nah, seperti contohnya yang ini ya, dia naik ke atas menyentuh resisten, jadi kita tarik garis trendline dari titik support ke atas ya, kita sambungkan di titik support yang ada ya, dari bawah ke atas. Ini kita sambungkan. Pertama ya, ini swing high, ini swing low, swing high, menembus titik trend line, dia akan turun ke bawah ya. Jadi seperti itu untuk trading di market sideways. Beda dengan trading di market yang lagi trending itu. Kalau market trending seperti ini kita tunggu yang namanya pullback ya. Jadi seperti ini ya, dia menembus resisten, kita tunggu dia pullback ke area resisten kembali. Nah, jadi di sini resistennya akan become a support. Jadi resisten akan kembali menjadi support dan dia akan menunjukkan trennya ke atas. Nah, kalaupun dia ke bawah ya, menembus ini berarti kita asumsikan dia akan tren ke bawah. Jadi kita tunggu lagi pullbacknya ke atas, terus kita turun. Jadi ada dua opsi yang bisa kita tunggu di market Ethereum ini. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin memantau market melalui aplikasi TradingView. Oke, mungkin itu saja ya. Mungkin next kita akan belajar menggunakan TradingView melalui aplikasi smartphone ya, atau di aplikasi TradingView yang ada di Play Store. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Salam profit, salam santuy. See you next video.